Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2050 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat merasakan bahwa Bani Korah, para pemazmur Bani Korah ini, ingin sekali membawa umat Tuhan kepada hadirat Tuhan. Amin. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Bani Korah ingin sekali membawa umat Tuhan itu supaya mereka betul-betul merindukan rumah Tuhan. Kalau kita melihat konteks Bani Korah di zaman Nabi Musa, ya, rumah Tuhan itu belum jadi. Ya, tempat mereka beribadah ya masih tenda-tenda, Saudara. Masih bentuk kemah yang berpindah-pindah. Nah, kalau kita melihat bahwa Bani Korah ini menanamkan satu spirit yang luar biasa kepada umat Tuhan, supaya mereka betul-betul merindukan satu tempat untuk mereka betul-betul fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Merindukan satu tempat yang kemudian menjadi pusat mereka menyembah, memuji Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa rumah Tuhan harus menjadi tempat kesenangan umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa rumah Tuhan itu harus dijadikan tempat di mana keluarga dapat quality time di sana, dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sehingga menjadi satu tempat kesukaan, tempat kesenangan umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dalam kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap bahwa Bani Korah atau penulis Mazmur 84 ini mau menanamkan satu roh dalam diri kita untuk kita merindukan satu tempat, yaitu rumah Tuhan, untuk kita betul-betul merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan sejati.
dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa rumah Tuhan itu harus menjadi tempat kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita datang bersama dengan keluarga dengan segenap hati, dengan sukacita. Amin. Sehingga itu menjadi satu kerinduan ketika anggota keluarga merantau, dia merindukan suasana ketika keluarganya datang kepada Tuhan dalam ibadah di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Mazmur ini mau berikan pesan kepada kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, itu menjadi satu kerinduan hati kita, di mana kita merasakan ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita merasa aman, damai, tenang, sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang pertama dari firman Tuhan ini, rumah Tuhan harus menjadi tempat kesenangan, kesukaan bagi umat Tuhan, sehingga rumah Tuhan itu menjadi tempat yang dirindukan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Mereka yang diam di rumah Tuhan, mereka pasti akan merasakan kebahagiaan. Mereka pasti akan diberkati Tuhan. Mereka yang datang ke rumah Tuhan, pasti apa? Pasti diberkati. Saudara perhatikan, ayat 5 di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dengar baik. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat saudara diberkati. Saudara akan dibuat Tuhan bahagia selamanya. Haleluya. Ayat 6, ayat 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, pasti pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Datang ke gereja, naikkan pujian penyembahan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan mencurahkan berkat kepada saudara. Masa-masa sulit, ya, di sini dikatakan lembah Baka, masa-masa krisis sekalipun, saudara, Tuhan akan menjaga, melindungi, dan tetap akan memberkati saudara dan saya. Kita sudah melewati, saudara, 2 tahun masa pandemi kita lalui. Memang dari segi pendapatan mungkin saudara tidak mendapatkan keuntungan karena banyak bisnis yang tutup dan lain sebagainya. Tapi saudara lihat, Tuhan tetap memelihara kita umatnya. Amin. Justru di saat-saat pandemi, kita semua berat badannya bertambah, saudara. Artinya apa? Kita diberkati. Haleluya. Orang yang diberkati dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa orang yang diam di rumah Tuhan, artinya yang datang, yang melayani Tuhan, pasti pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar saudara di ayat 8. Perhatikan ayat 8, di sana dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Yang ketiga, saudara, orang yang datang kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja, mereka bukannya makin lama makin lemah, tetapi makin lama makin apa? Makin kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, ya, orang-orang yang datang kepada Tuhan pasti diberikan umur panjang,
diberikan semangat yang baru, sehingga mereka kuat dalam menghadapi semua tantangan-tantangan yang berat sekalipun, karena mereka selalu datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan semangat yang baru terus, sehingga mereka makin lama bukannya makin habis, bukannya makin lemah, tetapi makin lama makin kuat, makin lama makin diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bedanya kita umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Kita umat Tuhan makin lama makin apa? Makin kuat, makin lama makin apa? Makin diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan Musa. Musa itu kan semakin tua, ya, kekuatannya itu sama seperti waktu dia masih muda. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang ada di hadirat Tuhan itu akan seperti Musa. Amin. Makin lama makin kuat, makin lama makin bersemangat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita betul-betul diam di hadirat Tuhan, kita melayani Tuhan, maka kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Makin lama makin kuat, makin lama makin diberkati. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Ada 3 pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kitab Mazmur ini. Yang pertama, rumah Tuhan itu haruslah menjadi tempat kesenangan. Sehingga rumah Tuhan itu menjadi kerinduan bagi orang-orang yang merantau, yang keluar dari rumah mencari pekerjaan, sehingga mereka mendambakan, merindukan suasana datang di rumah Tuhan. Sama seperti Natal, di mana orang-orang merantau pulang kampung, mereka merindukan merayakan hari Natal bersama dengan keluarga, masuk gereja. Saudara, rumah Tuhan itu harus menjadi tempat kesenangan, sehingga tempat itu menjadi kerinduan hati kita untuk datang ke tempat itu. Amin. Yang kedua, kita belajar mereka yang diam di rumah Tuhan, mereka yang datang melayani Tuhan di rumah Tuhan, pasti diberkati. Hidup mereka akan bahagia. Bukan hanya di dunia, tetapi nanti di surga. Mereka diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang adalah umat Tuhan, mereka akan semakin lama makin kuat, bukan makin lemah, tetapi makin kuat. Mereka yang mungkin sudah kita lihat usur, sudah lansia, tetapi mereka akan diberikan kekuatan, semangat yang baru, karena mereka ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Mereka setia ikut Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam kehidupan pribadi mereka, masa muda mereka, mereka yang sudah berkeluarga menikah, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.